Nah, kata yang punyanya nih CVT, ya kan? Tapi ntar kita coba bongkar ini dulu nih, bodinya buat ngecek apa sih yang terjadi sama motor ini. Motornya motor Honda Beat yang starter kasar nih. Nah ini setelah kita coba bongkar, jadi kita udah ngecek di bagian injektor, busi udah kita ganti juga baru. Nah ini kita sekarang coba ganti full pump ya. Jadi setelah kita coba ganti full pump ini, kita mau cek nih kira-kira mesin udah bisa hidup normal apa belum ya. Kita coba cek. Ini ditanda di Speedo, nggak ada kode mil, artinya semua berjalan dengan baik, nggak ada kode kerusakan dari ECU. Nah, ini sekarang coba kita hidupin. Nah, udah hidup. Tapi setelah hidup, nah kan dia nggak mau bertahan idle. Nih, terus ini suaranya kasar banget. Nah, dia nggak mau bertahan idle, jadi kita coba bongkar di bagian throttle body buat ngecek, mungkin dalamannya kotor jadi gasnya nggak bisa stasioner. Sekalian kita bongkar bagian CVT karena ada bunyi kasar kemelotok gitu tuh, bunyinya dari mana itu. Ini mau kita bongkar dulu nih sekarang. Iya, nah ini kita buka di bagian CVT. Apakah yang bikin dia bunyi mesinnya kasar? Ini kita coba bongkar dulu. 1922. Ini nampaknya motor capek. Dari sini sih udah kelihatan nih. Nah, ini coba. Jadi yang bikin dia bunyi klotok-klotok tadi tuh ini nih, ini. Ya kan, goyang kan. Nah, ini bentar dicopot dulu biar kelihatan lebih jelas. Udah diganjel gini bro. Nah. Jadi yang bikin dia bunyi itu ini nih. Kelihatan nggak sih? Nah, kan tuh. Ini udah kemakan tuh, udah habis. Udah bunyi oblak. Kanan kiri. Nah. Terus kita disuruh ngecek V-beltnya kayak gini. Nanti kita tinggal konfirmasi untuk penggantian atau enggak ke orangnya. Oke, sekarang kita bongkar bagian ini nih, tadi throttle body. Bagian throttle body buat ngecek kenapa dia nggak mau idle. Oke, ini setelah kita bongkar, ini dari luarnya sih udah kelihatan tuh, kayaknya dalamnya kotor, tapi buat memastikan nih kita bongkar dulu ya. Bautnya aja udah sampai nggak kelihatan bentuknya nih. Ini nih bautnya. Tuh, bautnya aja udah sampai ke depan tanah. Nah kan, ini dalamnya sih kotor banget. Nih, deketin nih, terus deketin lagi. Nah tuh, ya kan. Semoga aja ini setelah dibersihin bisa kembali normal. Sekarang coba kita buat bersihin dulu ya.
Nah ini sekarang kita lagi proses pembersihan, sama ini ada hal-hal kecil ya sebenarnya yang cuman perlu diperhatiin nih, kayak karet-karet kayak gini nih ya kan. Ini kan udah berbentuk gini nih, takutnya khawatirnya ini karet udah mengalami keausan, jadi nanti untuk lebih baiknya kita ganti baru aja. Terus pas proses pembersihan nih jangan lupa nih karet di bagian belakang ini kan tadi gini kan nih, kelihatan nggak? Nah ini kan di bagian gini dicabut gini, dia kan ada karet di sini. Nah ini sebelum kita lakukan pembersihan ini dicopot dulu, karena takutnya nanti dia kena bensin atau apa jadi mekar, atau jadi nanti mengakibatkan kebocoran antara throttle body dan intake-nya ini kan gitu. Tapi di sini karetnya ini udah agak berbentuk pipih sih sebenarnya, cuma nanti kita coba dulu, karena ada di beberapa kasus kalau di karet sini mengalami kebocoran antara sambungan intake dan throttle bodinya, jadi kan dia masuk angin melalui sini, jadi ada kebocoran itu juga bisa bikin motor gasnya jadi tidak stabil begitu untuk di idle-nya. Sekarang kita bersihin dulu, setelah kita buka ntar lanjut proses pemasangan terus uji coba. Nah di sini ngebersihinnya sih cuman pakai carbo cleaner biasa, carbo cleaner kayak gini. Sama setelah dia di carbo cleaner nanti dia harus dibilas lagi dengan bensin, karena di bagian sela-sela nih, kayak sela-sela yang kayak gini-gini nih, dalam-dalam sininya gitu kan, terus di bagian sininya takutnya terjadi pengembunan gitu, atau tersisa-sisa embun-embun bekas carbo cleaner itu tadi. Nih kan banyak sela-sela kecil-kecil kayak gini yang nanti takutnya mengakibatkan masuknya air ke bagian throttle body. Nanti setelah dibilas pakai bensin baru kita semprot pakai angin. Lanjut. Nanti di bagian ini bisa di time lapse saja. Nah ini yang tadi sebelumnya udah saya jelasin, ini kan kelihatan nih titik-titik embun air gitu ya, dia mengembun gitu kan. Nah nih titik-titik air seperti ini nih, kelihatan nggak sih? Nah ini dia mengembun. Kalau dia di bagian dalamnya ini tetap dibiarkan seperti ini, takutnya throttle body ini terganggu kinerjanya karena ada titik-titik air tersebut nih. Ini kayak gini-gini nih contohnya nih. Nah ya kan ini kan di luar nih, tapi di bagian dalam sebelumnya tadi udah dibilas pakai bensin dulu, jadi untuk memastikan supaya dalam-dalamnya jalur-jalur. Nah ini kayak begini aja masih kelihatan ada embun-embun air. Nah ini kelihatan kan tuh, ini air nih. Nah jadi ini embun-embun airnya begini juga harus bisa lebih diperhatikan lagi untuk memastikan keadaannya minimal berkurang gitu. Jadi minimal embun airnya ini berkurang. Kalau mungkin ada sih pasti ada gitu ya sedikit titik-titik air sisanya, tapi itu nanti juga terkena suhu panas dia akan hilang. Tapi jangan sampai masih banyak begini nih titik-titik airnya nih. Ini cara menghilangkannya kita bilas pakai bensin dulu. Nanti setelah kita bilas pakai bensin baru kita semprot pakai angin kompresor. Oke, ini keadaannya setelah sudah kita bersihin bensin, dia jadi tuh ya kan, dia lebih kering, dalamnya juga kering ya, kelihatan kan perbedaannya gitu. Karena pemakaian carbo cleaner kalau tanpa dibilas kembali dengan bensin terus disemprot lagi dengan angin, dia akan menimbulkan bintik-bintik embun gitu loh, yang takutnya dapat menyebabkan masalah pada bagian throttle body tersebut. Nah ini sekarang setelah kita selesai membersihkan ini throttle body, ini harus diperhatikan juga bagian intake atau saluran gas masuk ya nih. Ini kan banyak kotoran-kotoran gini nih tuh.
ya kan. Nah ini sekarang sama, metode pembersihannya sama-sama pakai karbu cleaner, sama-sama kita pakai karbu cleaner. Terus setelah pakai karbu cleaner kita bilas bensin, terus disemprot angin. Oke, nah ini kan ada bagian dari intake yang bertemu blockhead nih, ya kan. Ini ada sedikit kotor-kotoran gini juga tuh. Jadi untuk membersihkannya biasanya saya melakukan cara ini nih, pakai amplas grit 320 terus ditaruh di bidang yang rata. Di sini saya pakai kaca gini, terus dijepit, ya kan, dijepit, nanti dibantu sama bensin gini nih. Ini harus ditekan rata sama permukaannya. Tinggal disini aja, perlahan aja, nggak usah terlalu ditekan karena takutnya ntar dia terlalu banyak yang termakan. Nah kan dia udah bersih lagi, ya kan. Setelah arahnya tadi kan arahnya begini, kita balik buat memastikan permukaannya rata, pakai bensin lagi. Cukup kan, nih, coba dilap. Nah bagiannya udah kembali bersih lagi tuh. Nih bagian yang satunya sekarang kita bikin juga, si bensin, taruh lagi rata. Nah, balik lagi. Nih, sebentar aja sih, nggak begitu lama, nggak begitu ditekan juga, langsung bersih lagi kembali seperti baru tuh, ya kan. Mari kita pasang. Oke, ini udah keadaan setelah terpasang ya. Bagian throttle body udah kita bersihin, intake-nya. Terus karet yang di bagian ini nih, intake ke karet head, ke silinder head ini udah kita ganti. Ini sengaja bautnya belum dipasang satu karena ini masih proses nyoba gitu ya. Jadi nih baru mau kita coba tes hidupin dulu, kira-kira normal atau enggak. Ini keadaannya full pumpnya masih kita ganti pakai punya blade ya. Jadi mau nyoba apa full pumpnya lemah atau enggak. Ini sekarang coba kita hidupin dulu. Yuk. Udah itu normal. Nah, terus ini kan tadi lagi dihidupin dalam keadaan rumah rollernya ini dicopot nih, ya kan. Nah ini suaranya udah normal kembali nih, udah stabil. Kita gas dulu. Lagi ya, kan. Nah, sekarang coba kita tukar kembali ke full pumpnya, apakah ternyata full pump dia normal. Mari kita coba bongkar dulu. Sekarang udah kita coba kembaliin pakai full pump standarnya yang tadi udah kita kira lemah. Jadi ini perbedaannya ya, coba hidupin dulu. Nah, dia hidup, tapi kalau ini putaran gasnya delay tuh. Jadi rada dia tetap mau, tapi dia nggak mau, ya nggak mau sespontan yang tadi gitu, akselerasinya kurang baik nih. Ya, jadi itu penyebabnya dari tekanan full pump ini yang mungkin berkurang tekanannya sedikit, tapi terasa untuk semprotan di injektornya jadi kurang maksimal. Oke, jadi kurang lebih itu aja kontennya sekarang. Motor udah hidup normal. Oke, ini kita udah beli rumah roller yang baru. Ini yang lamanya. Jadi perbedaannya tuh begini dia. Ini kan blok banget. Nah ini pas kita ganti sama yang baru, dia jadi nggak doublak lagi. Nah jadi bunyi-bunyi yang berisik-berisik itu memang dipastikan dari sini nih. Ini udah doublaknya udah parah banget ya kan. Sekarang
Ini spitinya mau kita bersihin sekalian dari sisa-sisa kotoran bekas ini ya, bekas debu-debu, terus bekas pemakaian. Ini sekarang kita bersihin dulu, ntar lanjut pemasangan baru kita tes hidup di rumah roller yang baru. Jadi ini ada sedikit informasi nih ya kan, kalau umpama kalian ngalamin bunyi kelotok-kelotok seperti di kasus motor Honda Beat ini, itu cara pengecekannya adalah yang pasti satu, dites dulu pas dia lagi terpasang di sini gini kan. Ini dia terpasang di sini, dia oblak. Nah, ini yang menyebabkan dia bunyi kasar itu tadi. Tapi di sini yang rata-rata mengalami kerusakan adalah di bagian rumah rollernya nih. Ya, jadi jarang artinya bagian bosingnya ini mengalami kerusakan gitu. Dia apabila dia dipasang seperti ini, biasanya yang akan mengalami kerusakan itu di bagian ini nih, kelihatan nggak nih ada besinya ini nih. Nah ini nih di bagian bosing rumah rollernya ini nih. Ini mungkin karena umur juga bisa jadi, atau mungkin jarang diservis untuk diberikan pelumas di bagian rumah rollernya, karena kan ini dia berputar sambil bergerak begini juga nih. Nah dia kan bergerak begini nih. Nah itu mungkin dia menyebabkan keausan di bagian ini. Tapi bagian bosingnya tuh jarang mengalami keausan yang menyebabkan ini oblak. Artinya yang perlu diperhatikan adalah bagian rumah rollernya kan. Ini pas kita coba pasang di rumah roller yang baru, ini dengan bosing yang lama, nah permasalahannya sudah selesai gitu kan. Jadi bagian yang perlu diperhatikan untuk pengecekannya itu adalah rumah rollernya dulu. Kalau ininya itu jarang sekali mengalami kerusakan. Ya ini sih keausan udah ada tampak sedikit nih, kan yang di kanan. Nah ini udah ada sedikit keausan, tapi dia masih dapat digunakan, masih bisa dimaksimalin gitu. Nah tinggal diganti rumah rollernya ya kan. Oke, ini setelah udah mulai selesai pemasangan ya, udah dibersihin semua, udah kita pasangin gemuk nih yang lamanya ini kan udah kita ganti pakai yang baru tadi. Nah sekarang mau kita coba tes hidup buat dengerin suaranya udah halus kembali apa belum. Coba. Udah halus lagi kan? Udah kembali idle, stasioner juga udah. Jadi buat kalian yang mengalami masalah sama seperti ini, bisa coba dicek lagi di bagian rumah rollernya. Untuk kendala yang berbet-berbet dan matinya bisa dicek di bagian injektor, jalurnya, selangnya, sampai ke bagian full pump ya. Kalau memang dia ntar tekanannya lemah, sama seperti di kasus di sini, dia lemah berakibat pada tarikannya yang delay. Cuman ini orangnya minta buat dikondisiin dulu aja pakai yang ini, jadi masih kita pakai. Setelah itu dibersihin bagian throttle body, bagian intake, karet-karet yang di sini juga udah diganti. Jadi motor udah kembali normal lagi. Oke.